Halo semuanya, saya Iwan Mardana, salah satu mahasiswa peserta magang MSIB Batch 4 di Yayasan Hasnur Center, unit kerja Politeknik Hasnur di Divisi Administrasi dan Keuangan. Program magang MSIB ini memberikan saya pengalaman yang luar biasa dan penuh tantangan, di mana saya mendapatkan pengalaman antara pendidikan dan kerja nyata dalam lingkungan bisnis yang dinamis, terutama di Yayasan Hasnur Center itu sendiri. Di mana Yayasan Hasnur Center ini merupakan salah satu perusahaan nirlaba terbesar di Kalimantan Selatan. Magang MSIB ini penuh semangat kolaborasi dan inovasi. Saya merasa terinspirasi oleh para mentor yang berdedikasi dan berpengetahuan luas, serta rekan magang lainnya yang memiliki latar belakang yang beragam. Kolaborasi ini memungkinkan saya untuk belajar dari berbagai perspektif dan memperluas pemahaman saya tentang bisnis secara keseluruhan. Program ini memberikan kesempatan saya untuk menerapkan pengetahuan saya yang didapat di perguruan tinggi. Saya mempelajari dunia kerja dalam perspektif keuangan itu sendiri, seperti analisis laporan keuangan, operasional perusahaan, dan lain sebagainya. Saya belajar untuk menghadapi tantangan dan yang kompleks dan menemukan solusi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hanartawati, akuntansi angkatan 2020. Saat ini saya adalah mahasiswa semester 6. Nah, pada semester 6 ini saya berkesempatan untuk mengikuti program MBKM, yaitu studi independen. Apa sih program studi independen itu? Jadi program studi independen itu adalah program belajar di luar kampus dengan mitra terkemuka. Kebetulan saya belajar dengan mitra narasio data analis. Nah, di mana kegiatan di narasio data analis itu adalah pelatihan soft skill data analis. Di antaranya itu ada business mindset concept, SQL for data analis, statistik for data analis, dan juga visualisasi dan storytelling. Soft skill ini itu adalah soft skill yang dibutuhkan oleh seorang akuntan di masa depan, teman-teman. Kenapa? Karena seorang akuntan itu tidak boleh hanya pandai dalam menghitung dan juga menyusun laporan keuangan, melainkan harus mampu beradaptasi dengan eranya, yaitu era digitalisasi. Dengan soft skill ini diharapkan di masa depan itu seorang akuntan itu akan bisa bekerja dengan lebih efektif dan juga efisien. Nah, untuk teman-teman yang tertarik untuk mengikuti program studi independen, bisa melihat lebih lanjut di Instagramnya MBKM atau bergabung dengan program studi akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gila Safarina. Saya dari jurusan akuntansi angkatan 20. Di sini saya sedang menempuh di semester 6 dan sedang melaksanakan program MBKM Mandiri di kantor jasa akuntan Ari Wicaksono. Di KJA Ari Wicaksono, saya sendiri diajari mengenai pengisian SPT pribadi, SPT badan tahunan, SPT masa, penghitungan PWA pasal 21, PWA pasal 25, dan masih banyak hal-hal yang saya pelajari di KJA Ari Wicaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tan Sembabia Dibrata Kristanto, NPM 2001 301 0057, akuntansi UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan pada saat ini saya sedang menempuh semester 6. Pada semester 6 kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan magang di salah satu kantor akuntan publik di Surabaya, yaitu kantor akuntan publik di Nadi Damakan, cabang Surabaya. Akuntansi UPN Veteran Jawa Timur khususnya. Perlu diketahui bahwasanya akuntansi UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sedang bekerja sama dengan banyak sekali mitra di luar sana dalam rangka mengembangkan soft skill dan hard skill mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Contohnya, dalam KAP kita bermitra dengan KAP Nadi Damakan cabang Surabaya, KAP Maroto dan Nursotik, KAP Agus Indrajari dan rekan, dan lainnya. Kemitraan ini berfungsi untuk pembelajaran mahasiswa di luar kampus dalam rangka mewujudkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam hal ini, pengalaman yang saya dapatkan cukup banyak. Yang pertama adalah praktik mengenai akuntansi itu sendiri. Yang kedua, praktik dalam melaksanakan audit atau pemeriksaan laporan keuangan. Yang ketiga, saya mendapatkan banyak sekali relasi-relasi baru seperti partner di dalam KAP, staf-staf auditor, dan direksi-direksi dari perusahaan yang telah saya audit dalam rangka melaksanakan magang ini.
Perlu diketahui juga, akuntansi UPN Veteran Jawa Timur akan sangat mendukung mahasiswanya dalam rangka melaksanakan magang. Hal-hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan magang bagi mahasiswa adalah yang pertama, dia harus sudah menempuh setidaknya semester 6. Yang kedua, dia sudah harus menempuh beberapa mata kuliah yang disyaratkan oleh akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Yang ketiga, secara administrasi dia harus melengkapi proposal, surat pengantar magang, surat penerimaan magang, dan yang lainnya yang tentu saja akan dibantu oleh administrasi dari akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Secara akademik, teman-teman hanya perlu mempersiapkan perkuliahan secara matang seperti ilmu-ilmu pengantar akuntansi, ilmu-ilmu akuntansi keuangan menengah, ilmu-ilmu akuntansi keuangan lanjutan, dan yang lainnya. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Dengan video ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung di akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin aku Alicia Syarvina dari Prodi Akuntansi Angkatan 2020. Program MBKM yang kemarin aku ikutin adalah program magang mandiri di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia, lebih tepatnya di PT Jamprindo cabang Surabaya. Selama menjalani program magang, banyak banget insight serta pengalaman yang aku dapetin. Aku bisa tahu penerapan secara langsung ilmu akuntansi yang udah dapetin selama masa kuliah. Gimana sih accounting di perusahaan itu bekerja? Sistem apa aja yang digunakan perusahaan dari awal transaksi sampai jadi laporan keuangan, dan masih banyak lagi manfaat serta pengalaman yang aku dapetin selama menjalani program magang mandiri ini. So ya, buat kalian yang mau dapat pengalaman yang sama seperti aku, buruan join program magang mandiri atau program MBKM lainnya di periode selanjutnya. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Wulandari Dayanti dari Prodi Akuntansi UPN Veteran Jawa Timur yang saat ini sedang melakukan kegiatan KKNT MBKM tahun 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai KKNT MBKM, yang mana apabila ada yang belum diketahui, KKNT MBKM ini itu adalah suatu program atau kegiatan pengabdian masyarakat yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Ada 4 skema untuk KKNT MBKM ini. Itu yang pertama ada kewirausahaan, ada tanggung bencana, ada desa wisata, dan juga ada stunting, yang mana salah satu skema ini nanti kita jalankan ketika ada di lokasi KKNT. Nah, untuk sistem pendaftarannya sendiri itu seperti ambil KRS, tapi ada syarat yang lain yang harus kita penuhi. Itu salah satunya adalah surat persetujuan orang tua, ada surat rekomendasi dari prodi ataupun fakultas, ada juga transkrip dan dokumen yang lain yang nantinya dokumen ini akan diserahkan ke pihak kampus atau LPPM. Untuk lokasinya sendiri itu lokasinya ditentukan oleh pihak kampus. Jadi untuk mahasiswa tidak perlu bingung untuk menentukan apakah lokasinya itu kita mencari atau bagaimana. Dan untuk benefit yang kita dapatkan itu dari pihak kampus itu akan mendanai untuk melaksanakan program kerja yang ada di lokasi KKNT. Lalu untuk konversinya sendiri, KKNT ini itu ada konversi, jadi ada konversi 20 SKS dalam 1 semester. Nah, selama saya KKNT di desa ini, yaitu Desa Tegarrejo, itu dengan skema kewirausahaan ada beberapa benefit yang saya dapatkan. Itu salah satunya saya bisa mendaftarkan atau membuat izin legalitas usaha, lalu melakukan pelatihan pembukuan ataupun lain sebagainya. Jadi benefit yang lainnya juga bisa menambah relasi. Relasinya ini bisa dengan masyarakat, dengan perangkat desa ataupun dengan anggota kelompok sendiri. Jadi ini kan anggota kelompok sendiri itu kan dari beberapa jurusan ya. Nah, itu ilmu-ilmu yang mereka dapat itu bisa saling sharing untuk melaksanakan program yang ada di lokasi KKNT. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan terkait dengan KKNT MBKM. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melanjutkan PMM 2 yang aku ikutin pada tahun lalu. Hai semua, perkenalkan nama aku Farul Razi atau biasa dipanggil Zizi. Aku mahasiswa akuntansi angkatan 2020. Nah, kalau kamu ingin ikut atau merasakan pengalaman sama, ayo ikut program MBKM yaitu PMM atau pertukaran mahasiswa merdeka 2 karena dijamin seru banget dan kamu bakal merasakan momen-momen yang bakal ingat seumur hidup. Nah, jadi PMM itu merupakan salah satu program MBKM di mana kita bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan pertukaran pelajar di luar pulau selama 1 semester. Nah, jadi nanti kamu juga tetap berkuliah dan akan diakui kredit konversinya sebanyak 20 SKS maksimal. Selain itu, PMM ini juga identik dengan mata kuliah modul Nusantara di mana kamu bisa explore di mana tempat kamu melakukan pertukaran pelajar. PMM bertukar sementara bermakna selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Januar. Saya adalah mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi angkatan 2022. Saya Yuneka Rahma, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi angkatan 2022. Di sini kami adalah salah satu mahasiswa berprestasi yang berhasil meraih medali emas dalam ajang perlombaan Olimpiade Nasional dalam bidang ekonomi. Pada Olimpiade tersebut, materi yang diujikan adalah pada mata kuliah teori ekonomi dan pengantar akuntansi. Dari 50 soal, 25 soal diantaranya berbahasa Indonesia dan 25 soal berbahasa Inggris. Pada soal tersebut tidak hanya soal teori, namun juga ada soal perhitungan serta penyelesaian kasus. Lalu bagaimana sih kita bisa mendapatkan medali emas dalam ajang perlombaan? Baik, ada beberapa tips yang telah kami terapkan pada ajang perlombaan Olimpiade ini. Tips yang pertama yaitu selalu update terkait informasi perlombaan, baik dari kampus, luar kampus maupun dari sosial media. Yang kedua yaitu mendalami ilmu ekonomi. Yang ketiga yaitu belajar serta mereview kembali materi-materi yang telah diberikan selama perkuliahan, khususnya pada mata kuliah teori ekonomi dan juga pengantar akuntansi. Yang keempat yaitu melatih diri dengan mengerjakan soal-soal Olimpiade di bidang ekonomi. Yang kelima yaitu berani untuk mencoba. Lalu bagaimana sih kampus pada Olimpiade yang kita ikut? Saat ini kami bergabung pada salah satu organisasi dari UPN Veteran Jawa Timur yang nama KSA atau Kelompok Studi Akuntansi. Di sini organisasi ini memfokuskan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa akuntansi dalam mengikuti ajang perlombaan.
Organisasi ini adalah salah satu bentuk dukungan kampus terhadap mahasiswa yang ingin mengikuti perlombaan. Selain itu, penjelasan dari dosen pada saat mata kuliah berlangsung, khususnya mata kuliah teori ekonomi dan juga pengantar akuntansi, sangat detail sehingga mahasiswa itu mudah paham. Nah, pemahaman ini digunakan sebagai bekal untuk mengikuti ajang perlombaan. Itu saja dari kami. Mari bergabung bersama kami Prodi Akuntansi Dan menjadi mahasiswa berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.